masing-masing berbagi. Selesai. Oke, terima kasih seniman. Bagaimana kabar kalian hari ini? How are you? I'm good. I'm fine. And you? Iya, I'm fine ya. Sebelum kita mulai kegiatan pelajaran kita pada hari ini, mari kita bernyanyi lagu nasional terlebih dahulu untuk membangkitkan rasa patriot kita. Seniman, seniman. Ibu, mohon kalian diri anak-anak ya. Ya, Miss. Ya, Miss. Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adilmu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Selamat dulu anak-anak. Nah, kira-kira hari ini apakah ada yang tidak datang? Hadir semua ya? Coba misalnya kalau misalnya Miss panggil namanya Preston ya. Bisa. Preston, Miss. Sabrina. Preston Miss. Seniman. Oke, berarti hadir semua kira-kira ya. Nah, jadi apa kalian masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya apa? Iya, apa itu seniman? Animals. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang transportasi atau transportation dalam bahasa Inggris. Kan? Nah, jadi ibu ingin bertanya pada kalian ini. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang transportasi? Kendaraan, Miss. Kendaraan, apalagi? Oh, kendaraan yang bisa membuat kita sampai pada Pada tujuan, apalagi? Nah, itulah dia ya kan. Jadi coba sebutkan jenis-jenis transportasi apa yang biasa kalian gunakan sehari-hari. Nah, apa itu transportasi udara, transportasi udara. Apa itu contohnya? pesawat, Pesawat. Berarti pernah makan pada pesawat pernah ya? Apalagi? kereta, Kereta. Apa itu? transportasi darat, Transportasi darat. Kapal. Apa itu? ikan Nemo, Miss. Pernah nangkap ikan Nemo ternyata di laut ya. Jadi mengapa kira-kira kita perlu menggunakan transportasi itu? Supaya kita sampai tujuan. Ya, apalagi? Memenuhi kebutuhan kita. Iya, Soalnya supaya kita sampai cepat, ya kan? misalnya naik kapal bisa menangkap ikan, gitu maksudnya, Miss. Iya, bagus sekali, pintar sekali anak ibu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan kalian mampu menjelaskan apa itu transportasi, ya kan? Terus itu kalian dapat menyebutkan contoh-contoh transportasi darat, laut dan udara dalam bahasa Inggris, dan juga kalian dapat mengelompokkan jenis-jenis transportasi berdasarkan kategorinya, serta kalian dapat memahami pentingnya transportasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi anak-anak, materi transportasi ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Menggunakan transportasi, kita cepat sampai tujuan. Gak capek juga kita ya kan. Masa kita, misalnya kalau jarak jauh atau dekat jarak jauh, masa kita menggunakan sepeda gitu. Jadi kita harus mengetahui jenis-jenis transportasi apa saja yang biasa harus kita gunakan untuk menempuh jarak jauh ataupun dekat. Ya, bagus. Nah, di sini ibu Miss ada video pembelajaran tentang jenis-jenis transportasi dalam bahasa Inggris. Silakan simak ya anak-anak. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di Nuna Channel Belajar Bahasa Inggris bersama Miss Betty. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang transportations, yaitu macam-macam transportasi. Transportasi itu ada 3 macam ya, yaitu land, air, dan water. Land transportations, transportasi darat, air transportations, transportasi udara, dan water transportations atau transportasi air. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh land transportations. Car, mobil, bus, bis, train, kereta. Car, bus, train. Berikutnya,
kapal, boat, perahu, canoe, sampan, ship, boat, canoe. Contoh water transportation yang lain yaitu yacht, kapal pesiar, submarine, kapal selam, yacht, submarine. Nah, berikutnya adalah tempat-tempat di mana biasa kita menemukan transportasi atau kendaraan yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama yaitu ada airport, bandara, the plane stop at the airport. Port, dermaga, the ships stop at the port. Next, railway station, stasiun kereta api, the train stops at the railway station. Bus station, terminal bus, the bus stops at the bus station. And the last, garage, garasi, a car, a bicycle, and a motorcycle park at the garage. Nah, berikutnya kita akan belajar kalimat sederhana dengan macam-macam transportasi. Example yang pertama, I go to school by bicycle. Aku pergi ke sekolah dengan sepeda. We go to the market by tricycle. Kami pergi ke pasar dengan becak. Contoh berikutnya, she goes to Singapore by plane. Dia pergi ke Singapura dengan pesawat. My uncle goes to work by car. Pamanku pergi bekerja dengan mobil. Nah, itu tadi beberapa contoh kalimat sederhana dengan menggunakan beberapa macam alat transportasi. Jadi, transportation itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu land transportation atau transportasi darat. Contohnya adalah train, car, motorcycle, bus, tricycle, and bicycle. Selain ini tentunya masih banyak lagi transportasi yang lain seperti truck, taxi, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan video pembelajaran tadi, kira-kira apa yang kalian ketahui di video tersebut? Coba simak. Jenis transportasi, baik itu di darat, di udara, maupun di air. Kalau di darat itu salah satunya adalah bicycle, atau sepeda. Kalau di udara itu ada plane atau pesawat. Kalau di air itu ada boat. Ada juga. Nah, itu dia ya. Jadi kira-kira berdasarkan video tadi, bagaimana cara kita memilih transportasi yang tepat untuk perjalanan jauh? Kalau perjalanan jauh bisa pakai transportasi yang cepat, contohnya pesawat. Iya. Pakai juga kapal nih, bisa kali cepat itu nih. Iya kan banyak juga kita pakai sepeda kan, perjalanan jauh keluar kota, iya murah, gitu ya kan. Nah sekarang ini akan bagi kalian kelompok. Ini kelompok 1 Dita, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Terus misalkan membagikan LKPD-nya. Nah, dijelaskan dulu ya. Kalian tulis nama kalian di halaman depan, nama dan kelas. Baru masuk, tengok di soal nomor 1. Di soal nomor 1, identifikasilah 3 jenis transportasi berikut. Nah, kira-kira berdasarkan ketiga transportasi tersebut, simak ya kita. Kira-kira berdasarkan ketiga transportasi berikut, mana yang termasuk darat, laut, atau udara? Jawab dalam bahasa Inggris. Lalu yang kedua, bandingkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing transportasi tersebut. Dari ketiga transportasi tersebut, bandingkanlah kekurangan dan kelebihannya. Ya. Terus yang ketiga, berikan rekomendasi transportasi mana yang paling tepat untuk perjalanan jauh di antara ketiga itu. Misalnya itu ke Medan, ke Jakarta, dan serta berikan alasan kalian masing-masing ya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya, jangan saling menyontek dan ribut ya. Silakan kerjakan. Miss akan kasih waktu 10 menit. Baik, Miss, bahasa Inggrisnya ini apa? apa itu seniman? Bahasa Inggrisnya itu boot ya. Boot. Seperti ini ya. Ini dibandingkan ketiganya ini bagaimana? Iya, dibandingkan ketiga transportasinya, bagaimana kelebihan kekurangan ini dan ini di antara itu, di antara ketiga itu. Yang kedua kita. Silakan kerjakan sendiri ya anak-anak. Dari biaya, apanya? Tempat barang di mana? Apakah nyaman? Tempat duduknya gitu. Jarak waktu tempuhnya lebih cepat atau gimana? Ini kan sebenarnya
mahal gitu kan. Terus juga kita juga merasa takut jatuh ke bawah gitu. Nah kalau yang selanjutnya itu adalah kapal. Kapal kelebihannya itu adalah cepat, nyaman, dan juga segar, kan banyak titik angin. Nah kalau misalnya kekurangannya itu kecil, ada tidak takut. Nomor 3 itu saya membuat transportasinya itu adalah pesawat, karena waktunya itu sangat cepat sampai ke tujuan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Aplaus untuk Sabrina. Aku Miss. Baik, selanjutnya siapa lagi? Sabrina. Ya, Sabrina tadi tunjuk tangan ya kita. Sabrina terlebih dahulu ya. Baiklah Miss, jawaban nomor 1 itu ada yang pertama ada gambar train, bahasa Indonesianya kereta, itu transportasi di darat. Kemudian gambar yang kedua ada plane, bahasa Indonesianya pesawat, itu transportasi udara. Yang ketiga ada gambar kapal. Kapal itu bahasa Inggrisnya boat, merupakan jenis transportasi di air. Lalu soal yang nomor 2, bandingkanlah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing transportasi tersebut. Kalau pesawat sama kereta api, cepat dia Miss. Iya. Kalau kapal kita bisa menikmati laut. Kekurangannya, kalau buat dari pesawat itu kurang aman Miss. Nanti ada badai, kita bisa meninggal. jatuh. Iya. Miss. Kalau di laut ada badai kita bisa jatuh kan karena nggak ada Iya. penutupnya gitu ya kan. Berarti kurang aman ya kalau buat ya. Iya sepertinya. Miss. Soal yang nomor 3, transportasi yang saya pilih itu pesawat Miss, karena lebih cepat. Baru kalau kereta api dari Medan ke Jakarta itu kan memang belum ada Miss. Iya, bagus sekali. Beri aplaus untuk Sabrina. Baiklah, Dita silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nomor 1 itu identifikasilah 3 jenis transportasi berikut. Yang pertama kereta api, bahasa Inggrisnya itu train. Yang kedua itu pesawat terbang, yaitu plane. Yang terakhir itu sampan boat. Kereta api itu yaitu transportasi darat, pesawat udara, dan sampan itu di laut. Nomor 2 yaitu bandingkanlah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing transportasi tersebut. Kelebihan pesawat itu lebih cepat, kelemahan itu ada di lebih mahal. Kereta api itu yaitu kecepatannya itu termasuk cepat dan tingginya juga terjangkau. Sampan itu harga atau ongkosnya itu lebih murah, tapi kecepatan untuk sampai ke tujuan itu lebih lama. Nah, nomor 3 itu transportasi mana yang lebih tepat untuk perjalanan jauh. Contohnya itu Medan ke Kalimantan Barat, contohnya itu pesawat terbang. Terima kasih Miss. Terima kasih Dita. Bagus sekali ya. Tepuk tangan beri aplaus untuk Dita. Oke, jadi dari sangat bagus sekali ya jawaban-jawaban kalian semua tadi ya. Jadi jawaban nomor 1 itu kereta api, train, darat, bahasa Inggrisnya apa tadi? Nah, Plane. plane. Apa Udara, darat? air. Darat, udara, plane, Udara, air, ada itu air, boat, water. Ya. Terus itu bandingkanlah kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan kereta api itu bisa cepat dia, betul sekali yang bilang Sertiman, cepat, biayanya murah, terus itu nyaman juga kita menggunakannya, ya kan? Cuma kekurangannya dia nggak dapat berjalan di atas air karena kan dia transportasi darat, land. Terus yang pesawat kelebihannya itu juga bisa cepat dia, mahal. Ya mahal lah ongkos apanya ya kan? Karena kan pesawat dia cepat, darat mahal. Cuman dia cepat nyampe tujuan. Terus itu kita bisa melihat banyak-banyak bangunan dari atas, ya kan? Makanya dia pemandangan indah. Terus itu yang boat, kapal, kekurangannya ya betul, kita kadang-kadang merasa takut, ya kan? Karena kan kecil itu dia kapalnya, nggak besar. Terus itu cepat, tapi kita nyaman tidak duduk di situ. Cuman kan nggak mungkin kita menggunakan itu untuk perjalanan jauh, ya kan? Berarti lambat untuk sampainya. Nah,
Transportasi yang tepat untuk perjalanan jauh itu misalnya dari Medan ke Jakarta. Iya betul sekali, jawabannya adalah pesawat. Ya kan? Bahasa Inggrisnya apa tadi pesawat? Pesawat, karena dia sangat cepat untuk sampai di tujuan. Oke, berarti dari kegiatan pembelajaran kita tadi dapat kita simpulkan, ya kan? Kira-kira apa saja transportasi yang sudah kalian pelajari? Apa saja transportasi yang sudah kalian pelajari? Ada di darat, ada di darat. Kita darat dulu, apa bahasa Inggrisnya darat dan bahasa Inggrisnya. Darat itu lain bahasa Inggrisnya. Transportasi itu car, mobil. Bus itu bis, train, kereta. Dan di air itu bahasa Inggris Ayo dari silakan Sabrina ya, kasih ke Sabrina ya. Coba Sabrina sebutkan jenis-jenis transportasi air atau Udara. water. Ya kan, air dari air, bukan udara dari saya. Coba Sabrina sebutkan transportasi yang ada di air dalam bahasa Inggris ya. Iya, Miss. Contohnya itu ada kapal, Miss. Bahasa Inggrisnya ship. Baru kemudian ada perahu, bahasa Inggrisnya boat. Kemudian yacht, kapal pesiar. Siap. Iya, Miss. Itu saja. Iya, Miss. Ya, coba Sermima sebutkan contoh transportasi udara air, dalam bahasa Inggris. Apa itu? ada plane, Apa itu? pesawat, Oke. Juga. balon udara, ada balon udara. Nah, Bahasa Inggrisnya apa? Balon air, balon, hot air balon. hot air balloon ya. Oke. Baik, langsung ke kita semuanya. Untuk kesimpulan yang kedua, kira-kira mengapa kita penting untuk memilih transportasi yang tepat? Supaya kita tahu kendaraan mana yang kita pakai, jarak jauh dan jarak dekat. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Biar lebih cepat sampai tujuan, Miss. Iya, supaya lebih cepat kita sampai tujuan. Kenapa kita harus tahu memilih transportasi yang tepat atau jauh itu supaya kita nyaman bawa barang-barang kita pun tempat duduknya nyaman dan dampaknya juga cepat, ya kan? Iya, Miss. Iya, seperti itu ya. Jadi anak-anak, jenis-jenis transportasi ini penting, ya. Jadi kita harus tahu pentingnya memilih transportasi untuk jarak jauh dan jarak dekat. Kira-kira untuk jarak jauh, Dita, transportasi apa yang tepat itu? Bisa menggunakan bis ataupun pesawat, bis. Iya, apalagi Kereta api, kereta api, bahasa Inggrisnya apa ya? kereta api, train, pesawat, plane, bis, bus, Iya. Untuk jarak dekat, kira-kira Sermiman, bicycle, bicycle apa itu? sepeda, Sepeda apa ada lagi? motorcycle, Motorcycle, Honda, becak ya kan? apa Jarak jenisnya beca? jarak dekat, truck. Iya ya. Di sini kalian akan mengisi refleksi singkat atas kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diisi anak-anak ya. Iya. Nanti kerjakan di rumah. Besok atau 2 hari ke depan Ibu akan kumpul ya. Jangan lupa ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita seperti biasa kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Sabrina. Silakan Sabrina. Baik, Miss. Teman-teman, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sabrina. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan pulang. Silakan kalian bereskan alat-alat tulis kalian. Ya, pulang. Pulang yang ini aja.